Nah, sekarang seandainya yang menjalani masa iddah itu masih kecil, kemudian si suami karena tidak puas, ya suami ini tidak puas pada istrinya karena masih kecil, maka kemudian oleh suami itu diceraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi dharaini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi la tadharni fardahu anta khairul warisin, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iddah. Referensinya kitab Fathul Qorib, ya, kitab Fathul Qorib. Apa itu iddah? Iddah adalah tarabbusul mar'ati muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahmiyah bi aqra'in aw ashurin aw wad'i hamlin. Iddah adalah masa penantian seorang wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya dari kandungan, dari janin. Sedangkan cara menghitung iddah itu bisa dengan beberapa kali masa suci. Ini bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya, atau dihitung dengan beberapa bulan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, atau menceraikan anak kecil, atau menceraikan yang istrinya itu sudah tidak mengeluarkan darah haid, yang sudah monopus. Itu dihitung dengan bulanan, atau dihitung dengan melahirkan anak, sampai melahirkan anak bagi wanita yang ketika dicerai atau ketika ditinggal mati oleh suaminya itu dalam keadaan mengandung. Wal mu'taddatu ala dorbaini. Wanita yang menjalani masa iddah itu ada dua macam. Yang pertama adalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua, wanita yang diceraikan oleh suaminya. Jadi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu wajib menjalankan masa iddah. Wanita yang diceraikan oleh suaminya juga wajib menjalani masa iddah. Kemudian wa in kanat hailan fa iddatuha arba'atu ashuri wa asron. Ini bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, jika dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan anak secara tuntas, meskipun anak yang dikandungnya itu kembar 2 atau 3 atau 4, jadi sampai tuntas semuanya itu lahir. Wa in kanat hailan fa iddatuha arba'atu ashuri wa asron. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka iddahnya dihitung ada 4 bulan ditambah
10 hari, dihitung siang dan malamnya. Wa tu'tabaru al-asyuru bil ahillah, sedangkan bulanan itu dihitung dengan penanggalan hijriyah, bukan dengan penanggalan masehi. Itu cara menghitungnya. Kemudian yang kedua, wa ghairu mutawaffa anha, wanita yang menjalani masa iddah sebab diceraikan oleh suaminya, in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamli, jika dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan kandungannya. Wa in kanat hailan wa ya min dawatil haidi fa iddatuha salasatu quru'in. Jadi wanita yang diceraikan oleh suaminya, jika dalam keadaan hamil ketika dia diceraikan, maka iddahnya sampai melahirkan secara sempurna. Seandainya diceraikan oleh suaminya tidak dalam keadaan hamil, sedangkan istrinya itu masih produktif, masih menjalani haid sebagaimana biasanya, maka iddahnya dihitung dengan beberapa kali masa suci. Fa iddatuha salah satu quru', iddahnya 3 kali masa suci. Menghitungnya bagaimana 3 kali masa suci itu? Wa in tuliqat tahiron bi an baqiya min zamani tuhriya baqiyatan ba'da talaqiya in qadat iddatuha bita'ni fi haidatin salisatin. Jika istrinya itu diceraikan dalam keadaan suci, baik sebelum diceraikan itu sudah berkumpul atau tidak, jadi di tengah-tengah masa suci itu dia diceraikan, maka habis masa iddahnya ketika sudah memasuki haid yang ketiga. Lalu bagaimana ketika istri diceraikan pada saat haid atau pada saat nifas? Maka ini dihitung autuliqat haidon au nufasaa in qadat iddatuha bit'ani fi haidatin rabi'atin. Maka haidnya itu, maka iddahnya itu akan habis ketika masuk pada haid yang keempat. Nah, sekarang seandainya yang menjalani masa iddah itu masih kecil, jadi sudah menikah padahal masih kecil, mungkin kalau zaman dulu itu anak dijodohkan, baru lahir sudah dijodohkan, sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Kemudian si suami karena sudah dewasa, istrinya masih kecil, tidak bisa untuk diajak bersenang-senang, atau suami ini tidak puas, ya, suami ini tidak puas pada istrinya karena masih kecil, maka kemudian oleh suami itu diceraikan. Wa in kanat tilkal mu'datu saghiratan au kabiratan lam takid aslan walam tablu sinnatal ya'si au kanat mutahayyiratan au aisatan fa iddatuha salah satu ashurin. Jadi anak kecil yang diceraikan oleh suaminya, atau wanita yang sudah tidak haid lagi, atau wanita yang haidnya itu mutahayyirah, selalu kebingungan dalam kebiasaan dia haid, nah, maka itu dihitung iddahnya hanya 3 bulan saja, hanya 3 bulan saja. Kemudian ini tadi adalah iddahnya wanita yang merdeka. Kemudian wanita yang mengalami, maksudnya wanita yang menjalani masa iddah, itu ada ketentuan hukum yang berlaku. Jadi nanti kita bahas juga apa hukum-hukum yang
akan dikenakan kepada wanita yang menjalani masa iddah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Referensinya dari kitab Fathul Qorib, bagaimana yang saya sebutkan di depan. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk selalu like dan subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.